Desa Sindang Hela. Desa Sindang Hela adalah satu dari 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Menurut sejarahnya, desa yang telah lama dikenal sebagai penghasil terbesar sapu lidi di Provinsi Banten ini merupakan wilayah pemekaran Desa Sindang Sari. Desa ini memisahkan diri pada tahun 1979 dari desa sebelumnya, hingga kemudian resmi memiliki kepala desa pertamanya pada tahun 1980. Sejak awal berdiri, Sindang Hela telah mengalami 6 kali pergantian kepala desa. Dan saat ini, periode kepemimpinan pemerintahan dipimpin oleh Bapak Kades Suheli SIKOMI yang terpilih melalui proses pemilihan langsung. Desa Sindang Hela diambil dari bahasa Sunda yang dalam terjemahan bebasnya berarti mampir dulu. Pengambilan nama ini diduga berkaitan erat dengan kultur masyarakat setempat. Nama yang ramah dan terbiasa menyambut tamu yang melintasi wilayahnya, mengingat letak geografis desa ini sebagai jalur perlintasan. Desa ini berada hanya berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pabuaran, 6 km dari ibu kota Kabupaten Serang, 3 km dari ibu kota Provinsi Banten. Selain itu, desa ini juga berada cukup dekat dengan poros utama jalan lintas nasional yang menghubungkan antara arus lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Secara demografis, Desa Sindang Hela diapit oleh 4 desa lain yang ada di kecamatan yang sama. Antara lain Desa Tembong di sebelah utara, Desa Sindang Sari dan Cisalam di bagian selatan, Desa Sindang Sari di sebelah timur, serta Desa Pancanegara di sebelah barat. Letak strategis Desa Sindang Hela sejak tahun 2010 lalu hingga kini bahkan banyak dilirik para investor. Salah satunya adalah investasi bidang perumahan dan tanah kaflingan. Total luas keseluruhan wilayah Sindang Hela adalah 650 hektar. Sebagian besar merupakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan kebun. Ketersediaan lahan pertanian yang luas menjadikan desa ini memiliki potensi yang baik pada sektor pertanian. Kualitas dan volume hasil pertanian Desa Sindang Hela adalah salah satu yang terbaik dan terbesar di antara desa lainnya. Tak jarang aneka hasil pertanian desa ini mengalami surplus hingga dapat menopang stok ketersediaan bahan pangan untuk desa-desa sekitarnya. Tingginya potensi sektor pertanian Desa Sindang Hela juga dipengaruhi oleh manfaat keberadaan bendungan Sindang Hela yang dibangun pemerintah pada tahun 2015 lalu. Pada Maret 2021 lalu, bendungan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena kondisi pemandangan yang relatif indah, pemerintah desa rencananya akan mengembangkan lokasi bendungan ini sebagai objek pariwisata alam buatan lokal yang diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan desa. Masih punya harapan besar dengan adanya bendungan, karena Pak Presiden telah menyampaikan manfaat daripada bendungan itu ada 5. Pertama, sebagai penanggulangan bencana. Kedua, itu dijadikan sebagai air baku untuk irigasi persawahan yang akan mengaliri wilayah persawahan Kota Serang. Kemudian sebagai air bersih dibangun PDAM, ya. Kemudian destinasi wisata. Nah, ini nih yang kami tunggu. Dan yang kelima, akan dibuat pembangkit tenaga listrik dari air. Selain lahan pertanian dan lahan wisatanya, Desa Sindang Hela juga memiliki lahan usaha peternakan dan perikanan yang tersebar di sejumlah penjuru desa. Objek ternak terdiri dari aneka jenis unggas, kambing, domba, kerbau, dan sapi. Pada era kepemimpinan Kades Suheli SIKOMI, mulai tahun 2021 lalu, Desa Sindang Hela menyandang status sebagai desa maju. Predikat ini diraih berdasarkan nilai keberhasilan atas pelaksanaan berbagai program pembangunan desa.
Penilaian meliputi keberhasilan penanganan kependudukan, infrastruktur desa, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, Kamtibmas, dan banyak lainnya. Secara fisik, kemajuan Desa Sindanghela terlihat jelas dari kondisi jalannya yang sangat baik. Seluruh jalan utama di desa ini telah mulus. Sementara, kondisi jalan-jalan kampung pun seluruhnya cukup rapi dan dikeraskan baik menggunakan rabat beton ataupun paving block. Penanganan kependudukan di Desa Sindanghela merupakan hal pokok yang menjadi landasan berbagai program pembangunan desa. Aspek yang diperhatikan meliputi pemantauan perkembangan jumlah penduduk, kepadatan, persebaran, serta strukturnya. Sasaran akhir dari setiap pembangunan tentu bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Berdasarkan data kependudukan tahun 2022, jumlah penduduk Desa Sindanghela saat ini mencapai 8.224 jiwa. Terdiri dari 2.234 kepala keluarga di 5 RW, 19 RT, dan 16 kampung. 3.839 warga berjenis kelamin laki-laki, sementara 4.405 berjenis kelamin perempuan. Mereka tinggal dan menetap di lahan pemukiman seluas 106 hektar. Sebagian besar warga Desa Sindanghela merupakan warga lokal setempat dengan latar belakang suku Sunda Banten yang terkenal santun, terbuka, dan sangat religius. Jumlah masjid di desa ini mencapai 11 unit dan musola 9 unit. Dengan wilayah pertanian yang luas, sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sebagian lainnya menjalani profesi lain, mulai pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, karyawan swasta, pedagang, montir, dan lainnya. Sejak lama, desa ini dikenal luas sebagai pusat pengrajin sapu lidi dengan volume produksi terbesar di Provinsi Banten. Kalau kadang-kadang kalau ada pesanan, terjangkau waktu, tergantung kita kerjanya sehari maksimal 200, sebanyaknya 300, 250. Jadi misalnya dibutuhkan waktu yang peminatnya itu yang minta sapu lidinya ini tanggal sekian-sekian, jadi saya sanggupin, saya kerja lembur kadang-kadang dapat 400 sehari semalam. Meski jumlah pelakunya tidak dominan, komoditi kerajinan khas Desa Sindanghela terutama produk sapu lidi yang dihasilkan perajin setempat adalah yang terbesar di Provinsi Banten. Untuk mendukung peningkatan standar pendidikan masyarakat, Desa Sindanghela saat ini telah memiliki fasilitas pendidikan formal lengkap, mulai tingkat PAUD hingga SMP dan sederajatnya. Jumlah sekolah formal meliputi 4 PAUD, 1 TK, 3 SD, 2 MI, 2 SMP, dan 2 MTS, serta 4 unit sekolah tingkat menengah atas. Selain sarana dan prasarana pendidikan formal, Desa Sindanghela juga memiliki fasilitas pendidikan alternatif atau non-formal, berupa 4 madrasah diniyah serta 15 pondok pesantren. Banyaknya jumlah pondok pesantren di desa ini mendapat julukan sebagai desa santri. Sementara untuk mendorong semangat kehidupan keagamaan yang semakin baik, Desa Sindanghela juga menyelenggarakan program penghargaan berupa hadiah umroh gratis khusus bagi warga dengan prestasi hafal Al-Quran 30 juz. Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, Desa Sindanghela saat ini telah memiliki sebuah pusat pelayanan kesehatan lengkap dan murah berupa 1 unit puskesmas pembantu. Selain itu, juga tersedia 9 unit posyandu, klinik praktek dokter, serta praktek bidan mandiri. Lembaga kepemudaan ini sangat berperan aktif dalam memotori berbagai kegiatan olahraga masyarakat seperti penyelenggaraan pembinaan bola voli, bulu tangkis, sepak bola, penyelenggaraan turnamen antar kampung, serta acara-acara besar lainnya. Terlaksananya berbagai program pembangunan Desa Sindanghela hingga saat ini
merupakan realisasi dari anggaran program dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Kehadiran dana desa bagi Desa Sindang Hela nyata dan terbukti sangat mempengaruhi percepatan aneka pembangunan di desa ini. Secara hati nurani, dengan adanya dana desa ini sangat bermanfaat dan jelas di lapangan sangat terasa. Maka hari ini saya mengharapkan dana desa terus berkelanjutan gitu ya. Karena masih banyak, karena tahapan-tahapan itu belum selesai. Karena di dalam dana desa itu tidak fokus di pembangunan, karena di situ ada pembinaan, ada pemberdayaan, ada pembangunan, bahkan ada penanggulangan bencana. 2 tahun terakhir ini kita habis untuk penanggulangan COVID begitu tuh. Jadi untuk infrastruktur sangat dikurangi. Nah, sehingganya kita lebih ke penanggulangan bencana COVID. Nilai anggaran dana desa di Desa Sindang Hela tahun 2022 adalah sebesar 1,9 miliar rupiah. Sesuai perencanaan, 40% dialokasikan untuk bantuan langsung tunai masyarakat yang terdampak pandemi. 8% digunakan untuk mendukung kegiatan PPKM Mikro berupa penyediaan berbagai perlengkapan pencegahan penyebaran virus. 32% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik desa, termasuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dengan modal komitmen moral serta rasa tanggung jawab yang tinggi, Desa Sindang Hela berhasil melaksanakan amanat pembangunan sesuai target dan sasaran yang telah direncanakan setiap tahunnya. Perjuangan pun akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dengan pencapaiannya, Sindang Hela telah dinobatkan sebagai desa percontohan dalam rangka koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa seprovinsi Banten pada tahun 2022.